Halo semuanya, di video kali ini gue akan membahas salah satu motor komedian komeng generasi kedua yang bisa dibilang sama bagusnya dengan generasi pertamanya. Motor yang akan gue bahas kali ini adalah Yamaha New Jupiter MX 135LC atau biasa yang kita sebut NJMX. Bagaimana spesifikasi dan contoh modifikasinya? Langsung lanjut ke pembahasan. Yamaha New Jupiter MX 135LC pertama kali diperkenalkan untuk pasar Indonesia pada tahun 2011 dan kehadirannya untuk menggantikan Yamaha Jupiter MX 135LC. Peluncuran Yamaha New Jupiter MX 135 ini bisa dibilang sama suksesnya seperti generasi sebelumnya karena banyak yang tertarik dari semua kalangan. Yamaha New Jupiter MX 135LC juga memiliki dua varian, yaitu versi kopling manual dan kopling otomatis seperti motor bebek lainnya. Untuk versi kopling manual itu sudah 5 percepatan, serta untuk kopling otomatis itu masih 4 percepatan. Dan yang akan gue bahas itu adalah yang versi kopling manual. Sampai saat ini, Yamaha New Jupiter MX 135LC juga masih banyak yang pakai karena banyak hal, seperti parts yang mudah dicari, aksesoris melimpah, dan lain-lain. Yamaha New Jupiter MX 135LC secara resmi dihentikan produksinya untuk pasar Indonesia pada tahun 2015 dan digantikan oleh generasi terbarunya, yaitu Yamaha Jupiter MX 150. Untuk di Malaysia, Yamaha New Jupiter MX 135LC masih diproduksi dan sudah mempunyai generasi terbaru. Di bagian pengereman depan sudah menggunakan kaliper 1 piston yang ditemani juga oleh disc brake serta memiliki model sama seperti yang terpasang di OJMX. Sementara untuk bagian ban depan, NJMX sudah menggunakan ukuran 70/90 yang ditemani velg racing legendaris berukuran 17 inch. Tidak lupa ketinggalan di bagian suspensi depan yang masih menggunakan tipe teleskopik dengan handling yang enak dirasa ketika bermanuver. Untuk di bagian lampu utama dan sen depan masih menggunakan tipe bohlam yang dapat di-upgrade menggunakan lampu tipe LED. Di bagian knalpot dari NJMX menggunakan silencer model terbaru dengan suara yang lebih empuk. Di bagian pengereman belakang mendapatkan upgrade menjadi menggunakan kaliper 1 piston yang ditemani juga oleh disc brake. Tidak lupa ketinggalan di sektor ban belakang yang menggunakan ukuran 100/70 yang ditemani juga velg racing legendaris berukuran 17 inch. Untuk suspensi belakang sudah menggunakan tipe monoshock yang cukup empuk. Dan juga di beberapa bagian bodi terdapat sirip-sirip yang cukup berguna ketika ada angin yang mengarah ke motor. Tidak lupa ketinggalan di bagian stop lamp yang mengalami perubahan bentuk juga yang lebih lancip. Untuk lampu belakang dan sen belakang yang dipakai masih menggunakan tipe bohlam yang dapat di-upgrade menggunakan tipe LED. Di bagian panel instrumen bisa dikatakan cukup lengkap. Terdapat indikator speedometer, bensin, gigi, netral, sen yang terpisah, suhu mesin, dan odometer. Kita pindah ke bagian mesin. Menggunakan konfigurasi SOHC 4 tak, 4 klep dengan ukuran klep in 19 mm dan X 17 mm dengan batang klep 4,5 mm berpendingin cairan, menggunakan teknologi dihasil silinder dan forget piston, transmisi manual 5 percepatan, sistem pembakaran karburator merek Mikuni tipe BS25-58 dengan ukuran spoiler PJ15 dan MJ115, sistem pengapian CDI dan bor 54 mm serta stroke 58,7 mm. Dengan spesifikasi seperti itu, tenaga yang dapat dihasilkan dari mesin NJMX sebesar 12,35 horsepower di 8.500 rpm dan torsi sebesar 12,14 Nm di 6.000 rpm, kompresi mesin sebesar 10,9:1, kapasitas mesin sebesar 134,4 cc yang dibuatkan menjadi 135 cc, dan top speed yang bisa menyentuh di angka 120 hingga 130 km/jam. Selain perbedaan dari jumlah gigi transmisi, NJMX sudah menggunakan karburator baru yang ukurannya lebih besar agar dapat memaksimalkan tenaga. Secara spesifikasi, NJMX tidak ada lawan yang sepadan karena kapasitas mesin yang berbeda sendiri dibandingkan kompetitornya seperti Suzuki Shogun Axello dan Honda Supra X yang sama-sama memiliki kapasitas mesin 125 cc atau Suzuki Satria FU yang memiliki kapasitas mesin 150 cc. Karena parts aftermarket dari yang untuk tampilan serta mesin yang melimpah biasanya menggunakan bore up dengan menggunakan blok CR 1 set dari Yamaha Fiction dengan kode 3C1 untuk menaikkan tenaga serta lebih awet. Tetapi banyak juga yang melakukan bore up dengan menggunakan blok CR 1 set aftermarket lainnya untuk spesifikasi 150 cc atau menggunakan blok CR 1 set aftermarket untuk spesifikasi cukup ekstrim dengan kapasitas mesin di atas 160 cc.
Gue sendiri akan bilang kalau Yamaha New Jupiter MX-135 LC masih rekomen untuk dipakai pada tahun 2025 karena beberapa alasan seperti aksesoris dan part aftermarket yang melimpah, sudah transmisi manual 5 percepatan, bentuk bodi yang bisa dikatakan timeless, dan lain-lain. Aliran modifikasi yang paling sering dipakai untuk Yamaha New Jupiter MX-135 LC adalah Como Road, Solo Style, atau Road Race. Yamaha New Jupiter MX-135 LC juga memiliki beberapa kelemahan seperti mesin rawan bermasalah di bagian head, air radiator rawan nyebrang, dan juga efisiensi bahan bakar yang terbilang boros. Cukup sekian video kali ini, dan di akhir video nanti, itu gue akan memberikan video top dan check sound knalpot racing dari Yamaha New Jupiter MX-135 LC. Jika ada pertanyaan, koreksi informasi, dan kredit contoh modifikasi, kalian bisa DM IG gue seperti biasanya atau komen di kolom komentar. Kalau begitu, see you soon ya semuanya. Beres guys, beres.